Halo teman-teman, selamat datang di channel berfisika.com bersama Kak Wawan. Oke, kali ini kakak akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah dari grafik posisi terhadap waktu ke dalam bentuk grafik kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu. Oke. Konsep grafik ini memang konsep yang sangat penting, yang cukup penting karena dengan kita bisa membaca grafik itu artinya kita akan lebih paham kondisi real di lapangan ataupun dalam nanti pengaplikasiannya ke perhitungan. Oke, jadi di sini diberikan suatu pergerakan benda, oke, mobil atau benda ya, oke. Pergerakan benda dalam berbeda-beda posisi, oke, dan dalam selang waktu tertentu, oke. Jadi yang pertama, mula-mula si benda itu dalam keadaan diam di koordinat yang 0, awalnya dia di sini. Jadi pada waktu awal t-nya 0 sekuan dia di sini. Kemudian setelah ta waktu a detik gitu, dia posisinya di sini. Oke, posisinya di sini di a gitu, posisinya di a. Nah, dengan nilai x-nya membesar ya, x-nya membesar. Kemudian lanjutkan ke titik B, x-nya membesar juga dan terus menerus sampai ke titik D, dia berhenti sesaat. Oke. Berhenti sesaat, kemudian dia balik arahnya ya. Jadi itu artinya balik arah. Nah, yang ini berarti balik arah ke arah x-nya yang ke arah x negatif atau x-nya mengecil gitu. Sini sampai titik F berhenti, habis itu dia konstan si posisinya. Atau berhenti di sinilah. Oke. Oke, langkah pertama kita gambarkan grafik V tabrak T. Oke, V tabrak T ya. Oke. Sini aja lah ya. Oke. Ini kecepatan, ini waktu. Oke. Nah. Oke. No. Yang pertama, kecepatan hubungannya dengan posisi gimana? V kecepatan, misalnya kecepatan sesaatnya ya, dx per dt ya. Kecepatan tiap waktu itu kan kecepatan sesaat. Nah, dx per dt kayak gini ya. Atau penulisannya agak lebih keren dulu ya, ya. Berarti limit delta t-nya sangat kecil ya dari perubahan posisi per waktu itu sama dengan dx per dt. Nah, dx per dt sendiri apa? Dx per dt ini merupakan turunan. Oke, turunan masih ingat apa? Turunan itu adalah kalau dalam grafik itu garis singgungnya. Oke, kemiringan garis singgungnya. Oke. Nah, coba lihat waktu dari 0 sampai TA. Mana TA? Di sini TA. Nih, TA. Oke, gimana kemiringan garisnya? Halo? Kemiringan garisnya gimana? Berarti nilainya positif ya, atau kemiringannya ada ya. Oke. Saya gambarkan kemiringannya naik dia. Nah, gitu. Dia naik, oke. Kemiringannya naik ada gitu. Kemudian antara TA dan TB. Lihat, waktu TA ke TB kemiringannya tuh konstan sama dengan yang di sini. Jadi titik TA sama dengan titik TB nilainya konstan, si miringnya itu, si nilainya. Sehingga kalau saya gambarkan di TA ke TB-nya dia konstan. Apanya yang konstan? Kecepatannya. Kecepatannya sumbu V, kecepatan. Jadi kalau dari 0 sampai TA kecepatannya naik seiring dengan grafik ini. Oke, grafik ini kan awalnya di sini gitu, x-nya naik juga sama. Jadi kecepatannya kemiringan garisnya, garis singgungnya. Oke. Nah, dari TA ke TB yang miringnya ini sama dengan yang titik TA. Dia kemiringannya sama gitu nilainya. Jadi nggak berubah-berubah. Oke, makanya saya tulisnya kecepatannya konstan. Oke. Nah, coba lihat dari titik TB ke titik TC. Oke, coba lihat titik TB ke titik
TC. Kalau titik TB ke titik TC dia nilainya positif. Oke, karena kemiringannya positif ya. Kemiringan garis singgung ini. Kemiringan garis singgung ini positif. Oke. Berarti nilai si kemiringan nanti di kecepatannya, ini kan kemiringan garis, nilai kemiringan di kecepatannya pasti positif ya, positif. Tapi nilai dari TB sampai TD lah. Dari TB sampai TD nilainya positif namun berkurang, nilainya semakin berkurang. Kenapa? Karena di titik sini, di titik TD kemiringannya berapa di sini? M-nya, kemiringan garisnya. Kemiringan garisnya 0. Kalau kemiringan garisnya 0, artinya kecepatannya 0 di mana? Di titik D. Oke, jadi di titik D. Nah, di titik sini kecepatannya 0 di sini. Kecepatannya 0 di sini. TD ya. 0 di sini artinya si grafik dari waktu TB ke TD itu makin mengecil menuju 0. Nilainya positif karena kemiringannya positif. Jadi dari sini ke sini nilainya tetap positif. Ini kan sebuah X positif. Tetap positif nilainya ya. Kemiringannya kan kemiringannya positif, artinya nilai kecepatannya positif. Berarti kemiringannya nilainya tetap positif tapi turun. Oke. Paham sampai sini? Pasti paham. Oke. Lanjut. Nah, sekarang coba lihat dari titik D ini D. Oke, bisa bingung. A, B, C, D, E, F. Nah, titiknya tulis aja deh. Oke, lihat dari titik D ke titik E. Kemiringannya gimana? Kemiringannya menurun. Garis miringnya, garis miringnya gitu. Kalau kemiringannya menurun berarti nilai kecepatannya adalah negatif. Kalau negatif berarti di sini dari sini negatif ya. Oke. Ini sumbu positif, ini sumbu negatif, berarti dia bakal ke sini. Nah, ini misalkan titik TE. Nah, titik TE itu titik maksimum. Titik minimumnya paling ekstrim di negatifnya. Kenapa? Karena nanti titik E sampai ke titik F itu nilainya tetap negatif, kemiringannya negatif, cuma nanti nilainya adalah membesar mendekati 0. Kenapa? Karena titik TF ini kemiringannya 0. Nih yang garis ini. Nah, jadi yang garis ini punyanya titik F. Titik F itu nanti si nilai kecepatannya 0. Di sini 0. TF di sini. Akibatnya si titik TE ini akan menyambungkan ke garis titik F. Nah, ini dia. Oke, paham sampai sini? Harus paham. Oke. Kenapa? Karena dari lihat di grafik, nih lihat. Ini kemiringannya negatif, berarti nilai V-nya negatif. Benar kan? Benar, nilai V-nya negatif. Sekarang dari TE ke TF, waktu E ke F. Kemiringannya negatif? Negatif. Kalau kemiringannya negatif artinya kecepatannya negatif. Nih, nilai kecepatannya negatif. Ini kan sumbu negatif. Nih, tetapi kita lihat nilai negatif itu membesar atau mengecil. Oke. Kalau yang ini dari TD ke TE, dari TD ke TE, itu nilai negatifnya makin membesar negatif gitu. Makin membesar negatif. Jadi makin ke bawah. Oke. Sampai titik E. Titik E berarti titik paling bawahnya di negatifnya. Oke. Nah, dari titik E ke titik F kemiringannya berubah. Dia lebih curam, artinya berubah ke negatifan yang nggak sama ya. Nah, cuman negatif itu coba lihat kita ujungnya titik F. Titik F itu dia kemiringannya 0. Kalau kemiringannya 0 artinya kecepatannya 0. Nah, berarti dari nilai titik E ya, titik E yang tadi minus mau ke titik 0, gimana cara menghubungkannya? Oh, berarti dia lama-kelamaannya negatifnya makin mengecil hingga menjadi 0. Oke, sudah paham sampai situ? Pasti paham, karena kita hanya membaca situasional dari grafiknya saja. Oke. Nah, sekarang gimana kalau menggambarkan satu lagi percepatan terhadap waktu? Oke. Kita tulisnya di mana? Di bawahnya aja ya, biar lebih enak. Oke. Nah, berarti ini sekarang percepatan terhadap waktu. Jadi cara membacanya adalah kita lihat dari kecepatan.
Karena percepatan itu hubungannya sama dengan ini ya. Analoginya berarti limit delta t menuju 0 dari delta v sekarang ya per delta t, atau jadi turunan dari kecepatan. Turunan itu sama dengan garis singgungnya ya, kemiringan garis singgung, kemiringan. Oke, coba lihat titik TA 0 sampai TA, kemiringannya nilainya gimana? Kemiringannya nilai positif, oke, positif dan sebuah konstanta. Jadi ini kan persamaan garis. Jadi persamaan garis, oke, ini. Jadi persamaan garis itu y sama dengan m x plus c. Yang mana disebut kemiringan itu gradiennya m. M itu suatu nilai, konstanta, konstan. Berarti ini ada suatu angka. Nah, berarti nilainya positif suatu angka. Nah, ini. Oke. Nah, ini ikutan. Karena waktu TA-nya nggak berhenti, artinya dia masih di titik TA. Oke. Nah, sekarang lihat waktu dari A ke B. Lihat, kemiringannya ada nggak? Lurus. Berarti nggak ada kemiringan. Kalau nggak ada kemiringan berarti apa? 0. Oke. Kalau nggak ada kemiringan, biar enak saya. Nah, berarti yang ini di sini TA menuju TB. Sini ya. Nih. Nah, sekarang lihat kemiringan yang cukup panjang. Dari mana? Dari TB ke TE. Lihat, dia kemiringannya lurus, garis lurus. Negatif kemiringannya, lurus sama gitu. Kalau lurusnya sama, artinya persamaan garisnya sama. Berarti ini persamaan garis ini sama nih. Nih ini sama. Y sama dengan mx plus c ya. Tapi m-nya ini negatif. Kenapa negatif? Karena miring. Miringnya ke bawah, bukan ke atas. Kalau miring ke bawah berarti m-nya negatif. Berarti kalau m-nya negatif gimana? Berarti aksi percepatannya itu adalah nilainya negatif ya. Oke, ini plus, ini negatif. TB, TC, TD sampai TE ya. Sampai TE. Nah, gimana di sini? Nah, di sini kemiringannya nilainya jadi negatif di bawah sini. Di bawah sini ini ikutannya. TE. Nah, yang terakhir, lihat dari TE ke TF, waktu E ke F, titik F. Gimana lihat kemiringannya? Positif, meskipun dia berada di sumbu negatif, komponen Y negatif, tapi dia kemiringannya apa? Positif. Berarti nilai gradiennya positif juga. Berarti gimana kalau positif? Nah, berarti positifnya misalkan ini TF. TF-nya kecil di sini ya. TF. Berarti di sini. Nah, ini dia. Nah, udah begitu. Paham kan ini kenapa positif? Oke. Pokoknya kalau gradien itu dilihat dari ininya aja, nilai kemiringannya. Kalau kemiringannya ke atas berarti M-nya positif. Kalau kemiringannya ke bawah M-nya negatif. Ini yang sebelah sini bisa kita hitung sebenarnya. Ini gradien ini. Yang ini nih. Kalau teman-teman masih bingung, M-nya kan itu delta Y per delta X gitu kan. Oke, coba aja lihat dia nilainya semakin ke atas semakin negatifnya berkurang. Oke. Misalkan titik awalnya di bawah, titik akhirnya di sini. Oke. Berarti kan delta y akhirnya ada di atas, misalkan min 1, min y satunya di bawahnya di sini, misalkan min 4 gitu ya, min 4. Yang in delta x nya pasti positif ya, yang delta t nya, misalkan delta t nya 3 kurang 1. Nih berarti min 1 tambah 4 lalu 3 kan 2, nah positif. Jadi hasilnya adalah positif. Oke teman-teman. Nah jadi untuk menggambarkan grafik dari posisi terhadap waktu, terhadap kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu udah kakak jelasin. Oke. Nah mudah-mudahan apa yang kakak jelaskan ini
bisa menambah wawasan tentang metode grafik atau cara melihat grafik untuk menggambarkan grafik yang lain. Oke, mungkin pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Support terus channel ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.